Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi amil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam ini dengan begitu sempurnanya, ya, dari mulai pagi hingga petang, alam begitu teraturnya. Semua ini adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur anak-anak sekalian, pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, alhamdulillah ya, kita sudah masuk di setengahnya bulan Sya'ban. Itu artinya insya Allah 2 minggu lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Pasti senang ya, karena sebentar lagi kita mau puasa, bulan Ramadan, bulan yang selalu kita tunggu-tunggu ya. Semuanya pasti sudah nggak sabar ya, pengen puasa, sahur bersama, buka puasa bersama, tarawih bersama, sholat subuh bersama ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama kita bisa bertemu bulan Ramadan dan dengan semangat ya. Oke, selalu kita bersyukur. Kemudian anak-anak sekalian, yang kedua selalu kita sampaikan salam kita, sholawat kita kepada siapa? Idola kita? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seorang Nabi yang selalu menjadi idola kita. Baik, oke anak-anak, hari ini Yanda Yono mau melanjutkan pelajaran kita minggu lalu tentang syahadatain. Namun sebelumnya yuk kita baca basmalah dulu sama-sama supaya niat kita ya menuntut ilmu ini mendapat berkah dari Allah, dimudahkan memahami ajaran Islam. Yuk kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua niat untuk hari ini belajar. Oke, baik. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang syahadat, syahadatain. Syahadat itu ada 2 ya, dibagi 2. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang syahadat rasul, syahadat tauhid ya. Syahadat tauhid gimana bunyinya kemarin? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ingat ya, tiada yang berhak disembah hanya Allah. Ya, kemarin sudah Yanda Yono sampaikan ya, tidak boleh kita menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, kan Tuhan itu banyak. Tapi yang berhak disembah hanya Allah. Allah saja yang pantas disembah, pantas untuk kita mintai, pantas kita untuk ibadahi, pantas kita untuk berdoa kepada hanya Allah saja. Nah, kemudian sekarang yang kedua yaitu syahadat rasul. Syahadat rasul bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk tiru-tiru sama-sama ya, kita ucapkan sama-sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, pintar, pasti sudah hafal ya. Artinya apa? Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekali lagi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, 2 syahadat ya. Syahadat yang kedua, syahadat Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Siapa sih Muhammad itu? Kalian kenal nggak? Selalu kita sebut setiap kali Yanda Yono pembukaan, pasti sholawat salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul utusan Allah. Ya, beliau lahirnya di Mekah pada tahun Gajah ya. Kalian harus tahu ceritanya ya. Pada tahun Gajah lahirnya Nabi Muhammad. Ya, kemudian pada usia 40 atau 41 ya, Rasulullah diangkat menjadi, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Ya, Rasul itu apa sih?
Rasul itu artinya utusan. Jadi seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah. Wahyu itu apa? Diberi Al-Quran. Ya, diberi Al-Quran untuk disampaikan kepada umat. Umat itu siapa? Kita ini. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Ya, seorang Rasul yang diberikan wahyu oleh Allah berupa Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, jadi tugasnya Nabi Muhammad ya sebagai utusan Allah adalah membimbing kita untuk menjalankan perintah Allah, ya, untuk menjalankan perintah Allah supaya kita selamat. Selamat dari mana? Selamat di dunia kita hidupnya lancar, semuanya sejahtera, sehat ya, dan juga di akhirat. Akhirat itu adalah tujuan kita, yaitu surga, supaya kita juga selamat di surga. Itu tujuan Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad diutus untuk membimbing kita. Nah, membimbing kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang sekarang kalian pelajari dalam pelajaran ummi ya, itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, kalau yang sudah bisa baca Al-Quran, nah itulah pedoman hidup kita. Nah, ya, makanya syahadat yang kedua kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan kita. Artinya apa? Bahwa kita harus taat mematuhi perintah Nabi Muhammad juga, ya, karena dua syahadat tadi kita bersaksi. Kemarin yang Yono bilang ya, kita bersaksi berarti soal istilahnya kita berjanji ya pada Allah untuk tidak menduakan Allah, menyekutukan Allah. Nah, untuk Nabi Muhammad kita juga berjanji untuk menjalankan perintah Nabi Muhammad. Ya, melalui bimbingan Nabi Muhammad di dalam hadis-hadis beliau. Nah, sebagai umat Islam wajib hukumnya kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena kita umatnya. Kita umatnya Nabi Muhammad, jadi harus kita mengikuti semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Gak boleh kita ngikuti ajaran-ajaran yang bukan dari Islam. Sekedar tahu boleh sih, tapi kita harus ngikutin ajaran, misalnya adab-adab perilaku. Karena Nabi Muhammad itu adalah contoh manusia yang paling sempurna, akhlaknya yang paling mulia. Ya, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Makanya kita harus contoh manusia yang hebat ini, Nabi Muhammad ini yang harus kita contoh. Ya, bukan orang lain yang kita contoh. Kita tiru gaya-gayanya ya. Sekarang anak-anak zaman sekarang lebih senang mencontoh bukan dari Islam ya, nggak boleh ya. Kita ya cukup oke lah kita ngikuti perkembangan zaman, tapi tetap kita harus mengidolakan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah contoh manusia yang sempurna yang sudah dijamin masuk surga. Karena kita pengen kan masuk surga, maka ikuti Nabi Muhammad. Ikuti apa saja, semua yang dilakukan Nabi Muhammad. Cara bicaranya Nabi Muhammad kalau bicara itu bagaimana? Tidak teriak, ya, lembut kepada orang tua, sayang kepada anak-anak, ya, pada anak yang lebih muda, tidak teriak kepada orang tua. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, kalau bicara dia santun. Nah, contoh lagi apa? Kalau misalnya berjalan, Nabi Muhammad tuh kalau berjalan dia tidak tergesa-gesa, dia tidak tengok kanan, tengok kiri, berjalan ya santai, nggak perlu buru-buru. Nah, terus apa lagi contohnya ketika makan? Apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Ketika makan menggunakan tangan kanan, nggak boleh kita makan tangan kiri, kita menggunakan tangan kanan. Kemudian makannya tangan kanan, makannya juga tidak buru-buru. Ya, makan yang ada di dekatnya dan makan dihabiskan, tidak boleh makan sampai tidak habis, mubadir. Nabi Muhammad tidak suka. Apalagi contohnya dalam tidur. Nah, bagaimana cara Nabi Muhammad tidur? Nabi Muhammad tidur, sebelum tidur beliau berwudu, kemudian baca doa. Ya, tidurnya miring ke kanan. Miring sambil tangannya ditaruh di pipinya. Itu semuanya ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai umatnya, karena kita sudah menyatakan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya kita harus mengikuti Nabi Muhammad karena dia nabi kita.
idola kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Ya, jangan ikuti yang lain. Kalau masalah akhlak, masalah perilaku, masalah perbuatan, ikuti Nabi Muhammad. Tidak akan kalian salah, karena semua yang dilakukan Nabi Muhammad adalah seperti Al-Quran yang berjalan. Ya, makanya tadi Yanda bilang ya, Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, manusia yang akhlaknya luar biasa, tidak pernah berbuat salah dan harus kita idolakan. Ya, ingat ya, idola kita adalah Nabi Muhammad. Kita contoh. Kita gimana sih cara tahu perilaku Nabi Muhammad? Ya, melalui kajian-kajian seperti pelajaran PAI kita jadi tahu, oh Nabi Muhammad tuh tidurnya begini, oh Nabi Muhammad berjalannya begini, oh Nabi Muhammad kalau bicara dia seperti ini. Jadi kita ikuti ya, kita baca kisah-kisah sirah nabawiyah, kisahnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita nggak kenal Nabi Muhammad itu siapa. Ditanya Nabi Muhammad itu siapa sih, nggak tahu. Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita ya, Rasul kita sudah bersahadat. Jadi kita harus meyakini Nabi Muhammad. Baca kisah-kisah Nabi Muhammad, banyak tuh kisah-kisah yang bisa kita jadikan teladan. Nanti insya Allah minggu depan ya Yana akan cerita tentang Nabi Muhammad. Nah, terus yang terakhir, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir ya. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku setelah Nabi Muhammad ada dia seorang Nabi, itu bohong ya. Karena dengan diturunkannya di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah ya. Ajaran Allah sudah disempurnakan dalam Islam. Allah sendiri yang menyempurnakan. Telah kusempurnakan agamamu. Artinya apa? Berarti Islam sudah sempurna, ajaran sempurna. Jadi tidak ada lagi Nabi yang diutus. Terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat. Bentar lagi kita bulan Ramadan. Jaga kesehatan. Kita harus bisa puasa. Belajar ya. Belajar full puasa. 1 hari, kalau nggak kuat setengah hari. Kemudian jangan lupa sholatnya dijaga. Terima kasih. Mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.